Halo semuanya, selamat datang di Cendekia Podcast. Hari ini kita bakal kedatangan dengan 3 orang yang sangat lagi booming di sekolah dengan torehan prestasinya sangat gemilang. Dan mereka ini jago banget dalam berbicara dan jago banget dalam ngomong dan public speaking. Soalnya mereka ini baru aja nyapu bersih podium juara di ajang debat yang sangat bergengsi, yaitu kompetisi debat pelajar dan santri Indonesia atau PELITA. Dan bukan cuma satu, tapi mereka berhasil nempatin posisi juara 1 dan juara 2 nasional. Nah, tapi kita nggak cuma mau bicara tentang debatnya, tapi hari ini kita mau mengenali mereka, siapa sih mereka itu, dan siapa sih orang yang bisa nempatin posisi di podium juara 2 di nasional. Nah, langsung aja kita sambut mereka semuanya. Halo semuanya. Hai. Oh, hai. Ya udah sih. Hai. Sebelum itu, izinkan kami sebagai host memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faris Anada. Saya Zamira Meda Celesta. Oke, biar kita semua makin akrab, mending kita perkenalan diri dulu nggak sih sama bintang tamunya? Boleh sebutin nama, kelas, terus bisa juga fakta unik tentang kalian yang belum banyak orang tahu. Oke, nah. Mulai dari Torik dulu aja. Oke, nama aku Torik Yata Lataf. Aku dari kelas 11E atau Soshum. Dan aku biasanya di lomba debat itu bertugas sebagai pembicara 1 atau Perdana Menteri. Perdana Menteri. Prime Minister. Prime Minister. Iya, Apa itu? sebutannya gitu. Lanjut dong. Kamu aja apa terakhir? Oke, aku Kausa Prima Rifan Ahmada, biasa dipanggil Kausa atau Rifan. Aku biasanya kalau di debat jadi pembicara kedua atau Deputi Prime Minister. Kelas 12D. Oke. Terakhir nama aku sama Farah Hidayah dari kelas 12B Kesehatan. Biasanya kalau di debat aku jadi pembicara ketiga atau pembicara terakhir. Ya, oke. Kan orang-orang kan tahu kalian itu pinter dalam ngomong ya, tapi ada nggak satu fun fact tentang kalian yang nggak banyak orang tahu? Bebas aja apa aja, nggak apa-apa. Parah banyak. Enggak. Parah. Enggak punya aku. Kepada pembicara ketiga Boleh dipersilakan. dong ceritain. Aduh, Pembicara apa ya? 3 ya. Apa fun fact? Enggak tahu aku sumpah. Enggak tahu. Jago merem. Enggak ya. Udah, skip aja, aku enggak ada fun fact-nya. Apa fun fact buat fun fact-mu? Fun fact-ku, kayak fun fact-ku itu adalah nggak ada sih sebenarnya, cuma nggak ada fakta yang seru sebenarnya tentang Iya, cuma enggak ada fact-nya. ya gitu deh pokoknya. Rifan. Kayak Rifan yang banyak fun fact-nya. Fun fact tentang aku apa ya? Sebenarnya aku tuh pendiam. Bohong. Real sebenarnya aku tuh pendiam. Ya, tapi gara-gara enggak sih? Ya, sebenarnya aku pendiam beneran. Enggak, Iya, sumpah. bener. Iya, kita percaya kok. Udah, Iya, udah, kita percaya. Ya. Udah. Nah, sebenarnya pendiam kok. udah. Oh yang mungkin sama kayak Mas Rifan, emang pendiam Ya. juga sih. Aku lebih pendiam daripada Enggak, mereka. enggak. Ya, aku juga ikut dah. Aku juga diam. Lanjut. Oh iya, tadi kan kakak-kakak dan teman-teman sekalian ini udah menyebutkan tentang Prime Minister, Deputi Prime Minister, dan lain-lain. Boleh dijelasin nggak itu tuh apa sih perannya kalau di debat? Oke, dari aku dulu ya. Aku sebagai Prime Minister. Jadi tugasku ini adalah membuka jalannya perdebatan, terus mendefinisikan, juga membingkaikan dan mempersempit sebuah mosi itu sehingga berjalan sesuai dengan kita, dan kita itu membuka argumen yang nantinya ngeset argumen bagi pembicara kedua. Dan kalau misal jadi leader of opposition atau P1 kontra, itu juga kita yang menyanggah pertama kali. Jadi next ya. Jadi kalau aku itu pembicara kedua itu sebenarnya pembicara paling enak kayaknya. Nggak perlu membuat emosi dan sebagainya. Jadi tugas pembicara kedua itu cuma membidas apa yang dikatakan oleh pembicara pertama lawan. Jadi kan sama di debat itu ada pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga. Nah, yang waktu ngomong duluan itu pembicara pertama pro, habis itu pembicara pertama kontra, habis itu pembicara kedua pro. Nah, kalau jadi pro ya kita tinggal membidas apa tadi yang dikatakan sama pembicara pertama dari kontra. Nah, semua mereka salah-salahnya apa aja kita bidas, ini salah gitu. Habis itu membawakan argumen gitu aja sih sebenarnya pembicara kedua. Ya. Yang paling susah nih pembicara ketiga. Keren banget. Enggak bisa Kita dengerin nih. Pembicara paling keren katanya ya. Pembicara paling keren. Enggak biasa aja. Ini paling susah karena Ya. harus Iya sih. Orang-orang emang biasanya bilang kalau P3 itu tugasnya paling banyak. Cuman selagi dijalankan tuh merasa enjoy aja, soalnya seru menurut aku. Karena P3 nganggur duluan. Nganggur-nganggur gitu Itu beneran dengerin ya? ya dari awal sampai akhir.
Jadi pembicara ketiga itu harus mendengarkan jalannya perdebatan dari awal sampai akhir, dan itu akan lebih banyak tugasnya kalau jadi P3 kontra, karena dia kan yang paling akhir banget kan. Nah, dari mendengarkan P1 sampai P3 tadi itu, kalian itu sebagai P3 harus merangkum itu semuanya nanti di apa yang akan kalian ucapkan. Jadi biasanya tuh kalau aku strukturisasi dari apa yang mau aku ucapkan tuh biasanya pertama opening speech, yaitu merangkum argumen-argumen penting dan pokok dari P1 dan P2. Terus dilanjut sama ngisi sanggahan-sanggahan juga kalau misalnya ada yang belum disanggah ataupun pembicara sebelum aku dari tim lawan itu masih ada yang perlu aku sanggah, dikasih sanggahan. Terus dikasih juga titik perdebatan. Titik perdebatan tuh kayak apa sih yang dari tadi kita perdebatkan di sini tuh yang menjadi titik berat, ya, benang merah dalam perdebatan itu apa aja sih, terus kita sebutkan di situ. Terus di dalam titik perdebatan itu aku menjelaskan kenapa kok di titik perdebatan itu tim aku menang daripada tim lawan gitu. Terus kalau cukup membeberkan juga kesalahan-kesalahan sama kekurangan tim lawan, terus mengapa tim kita layak menang. Tapi mostly di perdebatan itu aku jarang menyebutkan yang kenapa tim kita layak menang, soalnya nggak cukup waktunya kan cuma 7 menit 20 detik ya. Jadi kalau untuk poin yang itu aku kasih ke reply. Kalau jadi P3 nih ya, itu susahnya tuh karena harus pintar ngedengar sama juga pintar nulis. Dan Mbak Farah ini suka bantuin kita nulis argumen bahkan. Biasanya karena nganggur ya suruh nulis Iya, argumen. iya. Kelas. Keren ya, aku kira tuh Kak Farah katanya kan tadi belum pendiam ya. Ternyata paling rame loh. Paling yeping ya. Berarti kalau urutannya tuh maksudnya kayak misalkan P1 kita terus P1 lawan, Iya. selang-seling gitu. Zigzag. Iya. Pro sama kontra. Itu kalau Asian Parliamentary. Selalu pro dulu atau kontra dulu? Selalu pro dulu. Nah, teman-teman kan udah tahu ya kalau mereka ini jago banget dalam debat. Tapi teman-teman belum tahu kan lomba apa yang mereka menangkan kemarin ya. Coba bisa dijelasin dong lomba pelita itu ngapain aja dan siapa penyelenggaranya. Oh gitu. Siapa nih? Ceritain dari awal. Cerita. Dari uni mana? Aduh. Jadi siapa nih? Ya udah deh, nggak apa. Siapa? Nanti Aku. berlanjut ya. cerita. Sekalian dari awal mulai kita Estafet cerita. lomba pertama kali aja apa ya? Sangat Kenapa detail. kita Oke. jadi satu tim? Oke, jadi Iya, ceritanya terus dari gini. awal wes. Kan dulu itu Storytelling. kita diseleksi sama Bu Susan ya. Hasilnya 6 orang yang terpilih. Nah, 6 orang Siapa ini aja? selama jangka Siapa jangka aja? waktu berapa lama gitu ya. Itu di rolling terus timnya. Nah, sampai pada akhirnya sama Bu Susan itu ditentukan bahwa aku ini P1-nya, Mas Rifan P2-nya, dan Mbak Farah ini P3-nya. Nah, terus kita diikutin lomba pertama kali dan alhamdulillah masuk quarter final, cuma belum sempat menang akhirnya. Iya. Terus setelah di Uniwara itu yang tadi lombanya. Terus setelah itu kita ke lomba pelita yang tadi yang akhirnya kita dapat juara 2 nasional itu. Ya itu awalnya juga itu lomba dadakan banget ya kita taunya. Iya. Iya. Hamin satu apa? Hamin. Iya, kita bikin video kan Iya. seleksi buat ikut pelita Penyisihan. itu. Ya, penyisihan pelita itu harus bikin video dulu. Kita bikin videonya H-1 itu. Iya, 2 tim H-1. betul. Iya, bikinnya H-1. Dan itu lumayan ya, dari berapa besar ya? 70 besar kayak ya? Oh. Dari 70 Sumpah besar. itu chaos banget karena aku yang edit ya pas itu. Oh, yes. Enggak. Iya. Iya. Itu Kakak yang paling suka ngedit ya. Dan Enggak, pakai so. ruangan ini juga nih. Wow. Iya, ngetek videonya di ruangan ini juga. Terus editnya itu chaos banget karena itu kan hari H deadline apa ya? Iya, Iya, hari H deadline, dan kita itu pas itu karena aku kelas 12 kan sekarang kalau ngumpulin laptop kan bisa free sampai jam 12. Nah, pas itu tuh aku masih belum dapet keringanan itu. Jadi ngumpulin laptop kan jam 10. Terus aku juga belum izin ke ustazah untuk ngumpulin tas dan sebagainya. Akhirnya aku panik. Mana pas aku export videonya tuh ada watermarknya. Aku baru ngerti. Terus kayak nggak bisa di remove, nggak bisa diekspor. Tuh kayak udah putus asa aja. Terus ternyata bisa akhirnya sih udah. Dan alhamdulillah ya, itu videonya masuk 8 besar nasional. Aku yang edit. Woi. Iya. Ya, bercanda. Kelas. Nah, terus Lanjut. yang lucunya itu adalah kita itu kalah tipis poin. Kalau nggak salah cuma berapa ya? Yang mana ini? Yang mana? Lawan tim Man IC yang satunya. Oh, yang juara 1. Iya, yang juara Oh iya, 1. yang juara 1. Jadi habis ngumpulin video itu kita itu lolos penyisian. Penyisian itu langsung kita debat 32 apa 16? 32 dulu. 32 Iya. besar. 32 besar itu lombanya debatnya online. Jadi
ya udah debat online, ada beberapa sesi. Berapa ronde sehari itu? Sehari kita debat 3 kali. 3 kali. Sehari kita debat 3 dari kali. pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Sorenya kita baru ingat kita itu juga daftar lomba lain Heeh. Iya. di Sumpah. kampus Jentera. Betul. Lomba debat STI nasional juga. Jentera. STI Debat Jentera. hukum. Tapi debat hukum. Debat hukum. Bukan Beda. debat parlementer. Sama debat Kita baru parlementer. ingat kalau itu deadline ngumpulin video. Kita Hari itu juga ya. Hari itu Hari juga. itu juga. Hari itu juga. Iya, hari Iya. itu juga. Habis kita debat 3 sesi sampai sore jam 4 kita baru ingat. Habis itu kita mau nyerah gak sih? Iya, maksudnya kayak udahlah nggak usah lah, nggak usah bikin video terus kayak apa sih Eman kan bayar sih, tapi itu pasti belum bayar sih sebenarnya. Belum bayar nggak sih? Belum bayar sampai Sekarang. Tapi akhirnya digratis. Sampai Iya. sekarang bayar. Enggak, itu fun fact-nya itu adalah belum bayar bahkan sampai final guys. Iya, Maaf. sampai final. Maaf STI Jentera. tapi akhirnya digratis. Orang Tapi terbuka. akhirnya digratisin. Jadi kita manusia kita tidak Iya. zalim ya kepada STI Jentera. Malah plot twistnya ya, kita dapat cashback 5 juta. Iya iya. Padahal nggak bayar apa-apa. Ya udah. Jadi terbuka buat apa? Iya, Iya. Jadi kita itu bikin video pas waktu itu langsung bikin video, habis itu dikumpulin, udah nggak diedit, Udah, cuma dia digabungin edit, aja. cuma nggak sih? digabungin aja Iya, terus cuma digabungin nggak tahu aja. kasih apa ya. Oh ya, Iya, kita dikasih apa? kita Nggak lolos dikasih apa. 32 ke 16 tuh juga ini ya Mas ya, apa peringkat 1 nggak sih? Yang mana? Oh iya iya. Iya, Iya yang itu. Peringkat 1 Yang Pelita ya. nasional. Iya yang Pelita itu kan habis dari video tadi, terus kan debat yang sehari 3 ronde itu, terus besokannya tuh diambil 16 besar langsung besokannya apa? Iya, Minggu langsung depannya? besok, langsung besok. Iya langsung besokannya. 16 besar. Berarti besokannya itu untuk yang babak yang 16 besar ini nanti itu diambil 8 untuk Malah ke offline ke Jakarta. Nah sejauh dari hari-hari ini tuh kita tuh berenam, tim aku sama tim satunya, timnya Ray, Vania dan Konita itu kita kayak sangat-sangat ingin untuk ke Jakarta gitu loh, kayak Iya. pengen banget. Jadi adanya Pelita ini adalah sebagai sarana kita untuk ke Jakarta. Iya, pengen pulang karena Ini dia yang pengen satu-satunya Jakarta di Iya, iya. tim debat. Terus kita lolos, kita peringkat pertama, tim sebelah peringkat kedua. Iya, Di situ tim- offline. Nah, offline di Jakarta itu pas waktu liburan. Iya. Plus 4 Iya. liburan gak sih? H plus Iya, H plus 4. 4 liburan. Kita ke Jakarta itu. Terus ya sampai sana kita ke rumah Torik dulu. Yes. Main-main dulu. Main. Terus besoknya Besoknya lomba. lomba. Tapi besoknya lomba itu sebenarnya kita paginya itu udah bilang nanti malam latihan, nanti malam latihan, nanti Iya. malam Iya, latihan. Tapi enggak, endingnya bohong. bohong semua. Nggak latihan sama sekali. Iya. Tapi untung mereka masih dengerin video-video LDB yang di YouTube kita. Tapi Ya, aku sih yang dengerin aku Iya sih. ya, Ya, kamu masih kamu fun kamu. banget. Iya ya kamu. Aku udah fokus ke yang lain. Yang lain aku udah capek, aku tidur terus nggak mikir. Tapi hasilnya Terus besoknya kita Lomba. lomba debat itu 8 dari 8 tim itu nanti 3 kali main. Nah, Iya, yang pertama kita itu menang, terus poinnya tertinggi, dimusuhin yang poinnya tertinggi kedua. Nah, ternyata poin tertinggi kedua itu tim Manice Adalah sebelah. teman kita sendiri guys. Wah, Man udah. IC tim A. Tim B, A, kita tim B. tim Oh, kita A. tim A. Mereka tim B ya. Ya, kita udah hopeless di situ. Ada nama timnya tahu? Oh iya. Iya. Fun Ada fact nama nama tim timnya. kita Nama timnya. Martin Luther King. Martin Ya, Luther Martin King. Luther Apa itu King artinya? JR. Apa itu Martin. Martin Luther King itu nama ini tokoh. nama tokoh Sosiologi. bukan. Dia nama tokoh aktivis Ya dia soalnya yang milih dia. aktivis kulit hitam gitu. Iya. Oh Iya. iya. Martin Luther King. Sama tim sebelah itu namanya? Namanya Malcolm Malcolm X. X. Dia aktivis kulit hitam juga. Jadi mereka berdua itu sahabat. Iya. Yang Martin Luther King ini adalah agamawan dari Kristen dan Malcolm X ini adalah agamawan dari Islam. Jadi mereka sahabat dan ya sama-sama memperjuangkan hal yang Fun sama. fact nama tim. Iya. Nah kalian kan cuma jelasin siapa itu Martin itu ya. Tapi kenapa kok kalian ngambil nama Martin itu? Ya Martin. Ya Martin. Oke kalian tadi kan udah nyebutin nama tim kalian Martin kan ya. Iya, Nah, iya. Martin. Iya. coba jelasin kenapa kalian ngambil nama Martin itu sebagai aktivis kulit hitam sebagai jadi nama kelompok kalian itu. Tarik aja gimana nih? Karena tuh kan awalnya bingung banget ya mau ngasih nama apa gitu. Terus kayak pengen yang ada hubungannya gitu karena kita satu-satunya sekolah yang dua timnya lolos gitu. Jadi pengen ada hubungannya. Ya akhirnya kita milih Martin Luther King dan Malcolm X karena Ya, mereka kita- sama-sama aktivis kulit hitam dan mereka bersahabat kayak gitu. Iya gitu. Daripada pakai nama founder Wardah Nur Hayati. Ya awalnya kan itu. Awalnya kita mau pilih nama founder Paragon itu yang nyelenggarain lomba. Jadi yang satunya Nur Hayati, yang satunya Subaka. Subaka. Dan takutnya dikira bercandain atau gimana gitu. Iya. Kan kalian udah ceritain banyak tentang perjalanan kalian sampai ke menang. Ada nggak satu momen yang ngakak gitu kayak apa ya? Ngakak. Lucu gitu loh. Lucu. Pas ketika kalian itu lagi di Jakarta mungkin Gelang nah, langsung aja. ketinggalan. Oke. Maksud Di bebek. Tuh. Oke. Gimana tuh, gimana tuh? Ada orang
yang kehilangan gelangnya di tempat makan. Konon katanya gelang ini bisa menggeser rotasi bumi. Oke. Iya. Pada jelasin secara guys, ilmiah siapa Kak. bola enggak. Jelasin secara ilmiah Kak. Jadi enggak jangan ilmiah, enggak lah apalah. Aku kan emang suka gelang ya. Jadi kanan kiriku ini enggak pernah kosong kecuali kalau aku lagi nulis. Kayak gelang sangci. Iya. Oke. Iya. Nah, pas yang Oke, aku di masa Jakarta gitu. itu, gelang aku tuh warna pink lucu kayak bola-bola batu Biasa, alam gitu. biasa Enggak, aja, kata biasa aku aja. lucu udah diem aja kamu. Terus malam itu tuh singkat cerita diajak makan di luar di wartegnya temannya ibunya Torik. Terus habis itu warteg? warung kan Warbek. Warbek. Iya, warung Warbek. iya, bebek. Nah, itu kan makan kan pakai tangan pastinya. Terus ya aku Udah tahu cepet semua, dong. Mar. Ya udah sabar dong. Ya aku cepet dong gelangnya nanti kotor. Terus habis itu aku lupa kalau aku punya gelang. Terus ya udah dong aku pulang. Terus aku lihat lah pas di rumah Tarik kok gelang aku nggak ada, kosong tangan aku. Terus aku mikir di manakah gelang aku itu berada. Terus ternyata aku baru ingat kalau aku copot di sana. Terus ya Jakarta Utara langsung gempa gini. Farah nangis. enggak alay. Dia nangis. Oh yang ada di Iya, berita tapi itu ya berarti. nangis. Yang ada di berita itu Oh ya. iya ya. Ah. CNN gak sih? Tahu. Enggak. Ya apa enggak nangis sama aku digarai aja. Tapi sampai nangis. Ya, Iya. aku dibully. Sampai nangis. Ya udahlah. Ya, Pokoknya gitu sampai deh. kayak kehilangan hewan kesayangan gitu. Ya emang dibeliin mama ya apa nggak nangis? Bilangin itu bukan. Bukan beda lagi. Gelang aku banyak Iya. terus. Tapi sampai sekarang Emang- nggak ketemu. Ada ketemu dibalikin ada. sama Tarik dibawain ke sini. Itu habis lomba, Pak. Iya. Habis lomba Pas pulang ke sini. Oh. Untung Emang habis lomba. gelangnya banyak banget. Nggak tahu orang kan suka perintilan gitu ya. Bahkan kalau yang tahu ya, Gak usah ditunjukin, gak usah ditunjukin. Mau. bagi anak manice yang tahu ya, kalau misal Mbak Farah ini jalan dari 100 meter, Oh my God. bunyinya udah kedengeran. Pokoknya Krincing, krincing. satu buat teman Farah jangan ajak balas Farah. Gak bisa. Krincing. Bisa kan bisa dipegangin itu keychain Gak bisa, gak bisa. tasnya. Wah, itu Ya udah Allah. kayak Kacau. 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 Oh, iya, tapi tadi kita belum jelasin ya gimana di finalnya tuh. Yang, Oh iya ya. Yang pelita. Jelasin secara. Iya kan? Yang Kan mana? jadi tuh kita Iya udah deh. dapat nih kan peringkat pertama. Terus diketemuin sama yang peringkat kedua dan Oh, ternyata iya. peringkat pertama dan peringkat kedua ini adalah sama-sama Manice. manice. Ya udah kita ketemu di ronde kedua dan ya debatnya lumayan panas dan kita kalah tipis. Iya, Iya. gara-gara aku sih. Aku Iya. bilang, ya yang narasi kenegaraan, yang narasi Oh, kenegaraan. sebenarnya itu maksudnya harusnya easy win di standing proposition kita nggak sih? Iya, sebenarnya kita Harusnya. standing position kita itu pro dan harusnya itu enak banget. Maksudnya itu kalau nggak salah Mendahulukan Mending SDM daripada SDA. daripada Dewan SDA. ini mendahulukan Sumber ada sebagai investasi. negara berkembangnya nggak? Ya, sebagai Iya. negara berkembang, Iya. Dewan ini mendahulukan investasi sumber daya manusia daripada sumber daya alam. Nah, itu sebenarnya enak di kita gitu Iya, kan. kita pro. Kita pro gitu. Tapi tim sebelah itu, wah, Udahlah. susah. Iya, wis. Jujur li susah. Iya. Jadi mereka itu kayak tanya mekanisme kita kita kenapa itu lebih worth it dan sebagainya. Akhirnya kita kepepet gak punya mekanisme. Aku bilang di reply gak sih? Enggak di Enggak, itu enggak. di Di- P2. Oh ya, aku P2. bilang kalau pakai Contoh narasi kenegaraan. Itu aku kan lagi nulis ya. langsung dibantai nulis- habis-habisan. Supaya aku lagi nulis argumentasi terus habis itu dia ngomong narasi kenegaraan kayak Astagfirullahaladzim, menambah lagi tugas aku terus ya udahlah. Jadi emang tim sebelah respect. Keren. Respect. Ya tapi kita kalah tipis kok, perlu di. Iya. Iya. Harus validasi banget. Iya. Memang. Sedunia harus tahu ya Iya, sedunia. sebelumnya harus tahu. Iya. Yang penting kalah sih. Tapi terus di ronde 3 kita menang dan pada akhirnya Di ronde ketiga itu alhamdulillahnya dua tim itu dapat standing position yang enak banget. ya Kita sama mereka. Ya, kita sama tim sebelah itu. Tim C yang B. Dari Karena- ketiga mus itu aku paling suka masih ketiga. Iya, masih ketiga itu tentang Masih filosofis dunia akan lebih baik. tanpa penyesalan. Iya, tanpa Iya, penyesalan. wah itu Wah, kita itu masih enak banget. terbaik. Itu sumpah keren. Dan aku pertama kali menemukan style debatku yang Enggak stop. sangat aku sukai Nggak, Sob. di situ. Iya, Fun fact juga kan di depan itu biasanya ada analogi gitu kayak biasanya mulai perdebatan akan mulai jam 3, 2, 1 gitu. Saya terbangun pagi ini dan sebagainya. Torik bawa analogi. Torik. Oh iya. Torik bawa analogi Sumpah. gini. Saya terbangun di pagi hari. Saya terbangun di pagi hari tidak menyesal karena telah membunuh orang tua Bukan. saya. Lah, iya nggak sih? Kurang panjang itu ya. Saya terbangun di pagi hari, santai aja, tidak menyesal. Padahal tadi malam saya barusan membunuh kedua orang tua saya. Orang tuanya nonton di sebelahnya padahal. Belum.
belum. Terus gimana? Selang 2 menit atau sekian menit gitu masuk orang tuanya. Terus kayak Oh iya, belum ada orang tuanya. belum ada orang tuanya pas ketika kalimat itu diucapkan dari mulutnya, belum ada orang tuanya. Terus tidak lama setelah itu orang tuanya datang, so kayak Untung aja. alhamdulillah tidak didengarkan. Kira-kira- Apa perasaan orang tuanya? Kira-kira ya, misalnya kalau di situ ada orang tua kamu, Dik. Gimana rasanya orang tua? Ikut pulang aku ke Orang tua kan pasti ngerti lah itu Oh, iya. kan Oke. jalannya perdebatan. Iya, kan, iya, kan iya. kan juga ini ya, siap sebelum debat kita biasa ngomong tidak merepresentasikan Oh, iya diri sih, kami, bener, melainkan bener, hanya bener. untuk jalannya perdebatan. Iya. Tapi emang dia kasih preferensi kemarin. Enggak sih. cuma intinya dari analogi itu paling diinget sih sama musuh. Jadi kayak bangga banget sih. Iya. Respecting. Respect. Nggak ada dokumentasinya dia ngomong kayak gitu. Ada sih. Enggak deh. Kalau pas ngomongnya enggak nggak sih? Kalau foto-fotonya ada. Kalau gitu dokumentasi ini ditujukan kepada kedua orang tua. Habis ini juga mau bikin klarifikasi ya buat orang tua. Orang tuanya abis ini sama klarifikasi langsung. Ya. Ya udah, jadi insya Allah Nggak sama ayah dulu. mama insya Allah nggak Sehat bakal selalu. kayak gitu. Ya cuma ya insya Allah deh pokoknya. Oh, insya Allah. Tante siapin sajam tante. Ya gitu sih cerita kita. Habis itu pengumuman itu sebelum pengumuman kita nunggu sampai maghrib. Pengumumannya Iya, mepet sumpah, maghrib sih. asam lambungku kambuh. Ya. Tapi sebenarnya udah pede Soalnya menang sih. deg-degan. Ya. Pengumuman juara 3-nya mana? Juara 3. Teman kamu gak sih? Iya. Bukan ya? Enggak bukan. Dia Oh, kalah. bukan. Yang Nggak tahu. temennya Faris itu gak sih? Iya kali nggak ngerti nggak ingat. Iya, Yang penting kan. juara 2-nya kita, juara 1-nya tim Siap. sebelah, best speakernya ini. Wes, Best respecting. speaker. Respect. Hoki sebenarnya best Oh speaker. enggak, ini langgaran best speaker. Sumpah. Hoki aja. Emang suka yaping sih orangnya. Oke. Terus Ingat satu lagi, aku pendiam ya. Enggak. oh ya, Sumpah. sebenarnya emang pendiam ya. Aku juga apalagi aku. Udah. Aku juga mau daftar udah. jadi pendiam. Kamu Oh, mau ikut juga Samira? Nggak, makasih. Circle pendiam ini. Tapi yang sebelah sini. Oh, ini yaping kalau- parah gitu ya. Enggak, aku sangat pendiam. Sumpah. Oh ya, Aku anggunli. nanti kita jelasin habis ini kita ada lomba dan pas di lomba yang berikutnya ini Mbak Farah ini sampai Oh iya. Ada satu fun fact lagi. Apa Jadi lagi? setelah kita ikut lomba pelita itu kita kan menang. Habis itu besoknya kita pulang. Oh. Habis bentar waktu pengumuman lomba pelita itu kita zoom lomba di satunya lagi. Nah, Iya. itu ada miskom tanggal antara Bu Susan sama ini. Gak tahu yang bilang lombanya tanggal 5 itu siapa, nggak tahu pokoknya. Iya, Sebenarnya iya. lombanya itu tanggal 2. Habis itu ini atau Bu Susan yang keliru nggak tahu. Ya, Itu pokoknya bilangnya ada tanggal miskom. 5. Tanggal 5 Habis itu offline, kita lah Jakarta. pulang lah. Padahal lombanya sama-sama di Jakarta lomba satunya. Kita Tapi lolos kita final udah, juga. udah Loh, beli berarti tiket kan pulang. lombanya itu kan offline tapi kalian online gitu. Iya. Iya, yang Jentera Iya. iya. Padahal ya. Aslinya tapi nggak mau kayak gitu sih. Iya, padahal yang datang tuh musuh-musuh kita di final nasional tadi itu dari Luar pulau. Luar Padang, pulau. dari ya. Jauh-jauh gitu loh, terus kayak Kita udah kita terjun. jadi public enemy sumpah di Iya. di lomba yang kedua itu. Jadi jujur. kita Yang itu menang. Iya, untungnya juara 1. Ya, jadi kita itu aku sama Farah itu online, Torik datang ke jenderanya offline. Sendirian. Bener-bener. Sendirian. Respect. Respect Jadi ketemu. ya, tinggal 4 tim aja sih. Iya. Tuh. Saya tinggal 4 tim kayak. Soalnya juga mau nyusul ke sana juga kok nggak bisa. Iya, juga bisa. Iya. Iya, tapi ini selang berapa hari ya dari Pelita itu kayak nggak lama deh. 2 hari. 2 hari lah. Iya, Kan selang, tanggal selang 2 2 itu. hari. Selang 2 hari dari kita juara 2, kita langsung ikut lomba debat lagi. Juara 1. dan yang kali ini juara 1. Alhamdulillah. Tapi di Sumpah, final ini ya. pamer mulu sumpah enak ini ya. Tapi Allah. di final. Ya. Jadi kan kita 4 Orang kali 3 kali tanding. Saat pertama kali lancar, kedua kali lancar. Habis itu kita penentuan final. Tapi anehnya kita kan banyak yang protes tuh gara-gara kita kan kok boleh online gitu, yang lainnya padahal offline gitu. Terus banyak yang protes dan sebagainya. Kita sebenarnya hopeless mau menang pakai enggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayak, udah kayak jelek banget gitu lah, Iya, image-nya jelek. udah nggak ada bahkan. Ya jelek banget gitu, kayaknya mungkin musuhnya curiga, panitianya curiga kita pakai apa gitu. Habis itu ternyata kita Kayak dukun. peringkat pertama. Weh. Kita peringkat pertama, habis itu kita lolos final. Lolos final musuhnya orang Bogor. ya orang Bogor. Nah, ini nih yang seru nih di final nih. Tapi sebentar, sebelum masuk ke yang Mbak Farah, kenapa kayak gitu? Mas Rifan sempat diketawain juri. Kenapa? Karena Mas Rifan berdiri, kan disuruh berdiri ya. debat. Dan Mas Rifan pakai sarung. Oh. Gitu. Iya, mana tahu nggak sih latar apa? Rumah gitu. Rumahnya iya, dia iya. itu kayak masjid guys. Kayak ada pinggirannya tuh kan
pagar besi itu sudah kayak gunungan Jawanya gitu loh. Terus Iya. kayak kelihatan kayak masjid banget. Kayak kelihatan anak santri banget gitu loh mungkin ya. Dan ya gimana ya, kan abis pakai sarung jurinya beneran ketawa yang kayak ketawa hampir lepas gitu, terus bilang enggak ya, santri emang santri. Enggak, jadi itu aku Zoom itu di lantai 2 di depan kamar lantai 2 gitu. Jadi ya justru berdiri sama kakaknya, nggak tahu katanya apa. Biar menghindari kecurigaan tim-tim lain. Iya, padahal ya aku bisa aja sih. Gitu. Aku berdiri ya pakai sarung aja pas mau pakai jas gitu. Gitu ya. Gitu. Terus itu finalnya lawan orang Bogor. Nah, Udahlah, orang Bogornya itu kan di debat itu nggak boleh kalau seumpama ada yang ngomong itu disela langsung gitu. Terus kalau ada yang seninya. interupsi, kita ngasih interupsi itu nggak boleh langsung di-cut gitu. Nah, si orang Bogor ini orang Bogor. aku ngasih interupsi langsung di-cut gitu, langsung dipotong padahal aku ngasih interupsinya belum selesai. Padahal di debat hukum itu Nggak ada di debat yang hukum namanya aja sih. ya di debat hukum aja sih ya. Itu yang dijunjung itu apa? Manner. Di debat itu ada manner, method. Ya. Mannernya itu dijaga banget, etikanya dijaga banget. Tapi yang ini wah, jadi dia tuh emosi, bener-bener emosi. Debatnya tuh udah nggak karuan. Jadi kayak Iya. bayangkan dewan juri, bayangkan gitu. Itu tuh kayak Nah. emosinya tuh sangat banyak. Menggebu-gebu. Iya, sangat menggebu-gebu tuh kayak emang marah-marahan gitu loh guys. Yang Kayak paling kesulut Nah ini kesulut ini. Ini sampai gebrak-gebrak gitu. gimana caranya nggak kesulut? Coba ya, aku ceritakan bagaimana aku bisa kesulutnya itu Silakan karena gini. klarifikasi. Aku kan P3 terakhir. Ini aku terakhir apa dia habis itu? Oh enggak, aku P3 Pro, jadi masih ada satu lagi giliran orang untuk berbicara setelah aku. Nah, jadi aku kan ngomong ya, interupsi itu boleh dikasih itu di menit ke 2 sampai menit ke 6. Kan berarti ada 4 waktu untuk mereka 4 menit untuk mereka interupsi. Kayak 4 menit ini setiap 30 detik tuh mereka udah kayak interupsi kan aku nggak punya waktu untuk menjawab menjelaskan apa yang mau aku ucapkan kan. Argumen aku tuh nggak tersampaikan kalau aku menjawab interupsi mereka terus, sedangkan di yang debat ini tuh wajib menjawab interupsi semuanya, ya nggak sih, semuanya. Terus kayak aku kan kesel ya, maksudnya biarkan aku berbicara, kalau nggak tahu aku mau ngomong apa, kamu jangan langsung nyolot gitu loh. Terus ya aku emosi dong, mana dia tuh interupsinya tuh nggak ada jeda per dia ngajukan interupsi, padahal harusnya tuh minimal 20 detik. Tapi mereka tuh kayak interupsi, terus ngomong, aku jawab, terus habis itu 5 detik lagi interupsi kayak gitu. Kan aku kayak emosi ya, jadi begitu. Terus aku balas dendam di pembicara setelahnya. Iya, salahku sih sebenarnya, harusnya Itu nggak udah boleh live kayak gitu. YouTube, terus dilihat anak-anak tim sebelah Zoom juga. Udah sudah dimarahin tuh Bang. Aku di chat Bu Susanti, di chat Rifan di Zoom, di chat di WhatsApp, di Telegram, semuanya aku di chat, tapi aku nggak buka soalnya aku Di chat Ray fokus juga. menginterupsi gitu loh. Nah, aku kesel. Bahkan saat yang pembicara setelah mereka, yang pembicara ketiga tim mereka itu, aku kan menginterupsi ke sekian, terakhir kali aku menginterupsi mereka sampai kayak aku kan gini, interupsi. Terus itu dia tuh menjelaskan bla bla bla, habis itu dia kayak gini. Apa? Kamu interupsi apa kayak gitu sumpah kayak. Oh iya. iya, mungkin mereka kalahnya juga gara-gara itu. Iya. Tapi aku nggak bisa ngomong banyak karena mereka sekarang temanku. Iya, bestie sama dia. Respect. Tapi di luar itu kita berteman kok, selalu seperti itu. Oh iya, bahkan fun fact ya, Mbak Farah ini dikirimin video minta maaf Oh dari iya tim iya. sebelah. Iya. Iya. Heeh. Enggak tahu. Kan dikira ke aku, ngapain kamu tahu? Lanjut. Yang gebrak meja tuh siapa jadinya? Gebrak meja, bukan aku nggak sih? Mana Gebrak tahu? lantai. Enggak. Lesehan gitu. Mereka yang gebrak meja bukan aku guys. Aku kan sopan santun. Begitu mereka marah, substansinya udah hilang ya sudah. Iya. Nah, mannernya jelek, meternya jelek. Jadi ini pertanyaan selanjutnya bisa ditarik ke belakang banget. Apa sih motivasi kalian buat ikut debat? Mulai pembicara ketiga aja. Aduh, apalagi aku. Jadi sebenarnya aku dulu itu awal mula aku mengenal dunia debat itu pas tahun lalu ketika Uniwara tahun lalu itu kan ada Mbak Virium, masih zaman Mbak Virium, Mbak Caca dan Ray. Itu aku diajak berusaha untuk nonton, terus kayak aku lihat Mbak Virium, kayak keren banget. So aku kayak tertarik gitu loh ke debat. Cuman at that moment aja, selepas dari itu aku lupa sama debat. Terus pas ada seleksi debat ini, aku diajak sama Ray untuk ikut. Cuman aku kayak awalnya tuh aku takut gitu loh, kayak takut banget untuk ngomong. Substansinya tuh aku sangat takut, kayak sangat malu dan sangat tidak bisa berbicara untuk perdebatan ini. Terus ya udah akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut, terus dikasih mosi seleksi dan ternyata aku lolos ke tim debatnya itu. Gitu. Keren. Salah. Kamu Alay. kan introvert ini. Kamu dulu. Introvert dulu. Ya, aku terakhir aja. Di. Introvert kan. Oke. Enggak. Oke, aku dulu ya. Aku nih masuk tim debat nih sebenarnya awalnya tuh gara-gara ya pengen nyoba aja ya, karena
nggak bisa ngomong. Awalnya tuh benar-benar nggak bisa ngomong. Pernah ya tahun lalu itu maju sebagai calon wakil ketua OSIS, dan saat debat itu benar-benar kayak ya kayak orang plonga-plongo lah ya istilahnya. Nah, kacau. Nah, ya udah dari situ pengen latihannya dengan lomba, dengan join tim debat, dan ya akhirnya aku menemukan potensiku di situ dan ya bisa memperoleh. Asik. Dan paling utama akhirnya aku menemukan keluarga baru. Keluarga baru. Nah, ini papa mama. Enggak merinding ini ya. Enggak. Ya, next aku aja. Jadi aku ya, itu kan emang tinggal kamu makanya jelas. udah. Ya, oke. Jadi aku itu ikut debat gara-gara salah pencet. Ya, beneran. Salah pencet. Jadi kan ada seleksi debat. Nah, seleksi debat itu yang ikut itu rata-rata anak MPS. Jadi kayak Farah, Ray, Lila, iya nggak sih? Iya, Bunga, Sigit. Ya, Terus? ya itu banyak banget pokoknya. Nah, Anda yang mau disebut. Ya udah lanjut. ya, terus banyak banget pokoknya yang ikut lomba debat. Terus aku sebenarnya tuh aku nggak mau ikut karena ya aku minder aja gitu kayaknya. Oh nggak bisa ini kayaknya udah lama gitu. Aku chat Bu Susan, Bu saya mau ikut lomba debat gitu. Aku daftar pas hari H aku nggak datang. Aku alasan sakit. Aku udah dipanggil di mic ruang guru dan lain sebagainya. Kausa prima gini. Aku bilang alasan Bu saya masih di klinik sakit gitu. Habis itu malamnya kalau nggak salah aku ngechat Bu Susan lagi. Bu seumpama saya ikut besok gimana? Nah besoknya aku ditagih lagi tapi aku malas lagi. Habis itu ya udah coba-coba aku tes sendiri sama Bu Susan. Nah, nggak taunya kenapa udah diterima ya. Itu pokoknya. Ya oke. Iya, dan diterimanya kayak dengan nilai yang sangat baik ya. Tinggi. Sampai nggak perlu ikut. Jadi kita tuh masih masuk dari seleksi itu kita masih masuk final lagi beberapa orang. Cuma Mas Rifan dan siapa ya, Mbak? Aku Fania. Iya. Mbak Farah dan Mbak Fania ini nggak masuk ke final itu dan ya. Maksudnya nggak harus. Ya jadi udah pasti masuk timnya lah. Jadi ini mereka semua sok-sok malu-malu, sok-sok nggak bisa gitu, ternyata nyabetnya juara 2, juara 1 gitu. Emang Kalau mereka berdua bisa, kalau aku emang nggak bisa. Enggak, Sumpah. Kalau zaman sekarang tuh disebutnya pick me tau. Iya. emang. Terima kasih sudah mewakili aku ya. Sama-sama. Ya begitulah. Ya gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini buat teman-teman yang mau melanjutin perjuangan kakak-kakak ini yang sangat menginspirasi loh kalau debat-debat. Nah, ini pertanyaan ini bagaimana cara kalian loh, kayak misalnya pintar dalam bicara atau mungkin dari ekstra aja atau mungkin ada belajar di asrama. Gimana cara kalian biar jago yang dari 0 sampai ke kalau zaman sekarang 0 to hero gitu. Oke. Jam terbang sih. Kuncinya itu jam terbang. Jadi kita itu latihan. Jadi Ketua komunitas gosip gimana nggak jam terbangnya tinggi? astagfirullahaladzim. Jadi jam terbangnya Farah tinggi ya. Lebih tinggi dia ini ketua di atas ketua. Iya nggak, udah diam. Ya terus habis itu adalah ya setiap latihan itu pasti kita akan dapat evaluasi either dari Bu Susanti atau dari sesama. Ya seringkali kita juga dilepas, maksudnya ketika kita latihan sparring gitu sama tim sebelah, Bu Susanti itu nggak ada tapi kita record. Jadi dari perdebatan itu kita bisa saling mengevaluasi, atau enggak dari recordan itu dikasih ke Bu Susanti, terus Bu Susanti yang mengevaluasi kita. Kadang kalau ada Bu Susan juga itu kita kan berenam gitu, 2 tim kita sparring, habis sparring kan ada evaluasi. Evaluasinya Bu Susan itu nggak kayak Bu Susan ngejudge gitu, tapi Bu Susan itu nanya. Jadi Bu Susan itu kalau nanya ya udah masuk tahap evaluasi, Bu Susan tetap disanggah gitu. Enggak Bu, tadi kita nggak bilang gini kok gitu. Jadi meski udah evaluasi kita masih debat lagi gitu loh guys. Bu Susan akhirnya ya oh iya gitu. Ya, aku mau kasih kredit untuk satu orang ini, namanya Gaisan Rizky Arashid, yang dimana selain latihan yang ini juga aku ini tiap malam ini biasanya tidur jam 12 itu gara-gara berdebat terus dengan Gaisan Rizky Arashid. Hingga mungkin bagi anak-anak asrama aku sampai ya pasti kedengeran lah orang debatnya udah kayak apa berisik aja berisik ya. Dan itu tiap hari ya, mungkin bisa latih sih. Ngedebatin apa kamu biasanya? Nggak jelas, bener-bener nggak jelas. Iya, tapi kuncinya adalah jam terbang sama evaluasi itu tadi sih dari setiap sparring. Dan terima kasih banyak untuk Bu Santi karena evaluasinya sangat membangun dan kerasa sih setiap lomba ngerasa dapat belajar hal baru gitu. Betul. Sebenarnya kalau pengen bisa debat itu ya latihan terus aja sih. Karena kalau sebelum pelita itu latihan meskipun gak ada Bu Susan itu hampir setiap hari. Iya, sumpah. Dan setiap hari itu pun gak sekali doang sparring gitu sama tim sebelah. Iya, dan kita latihan juga. Oh iya ya. Ya maksudnya yang sebelum pelita itu kita latihannya itu
pas SAS juga ya? Iya. Pas lagi SAS. Iya. Jadi bagi waktu ya. Lumayan. Paginya SAS, malamnya kita latihan debat sambil setelah itu balik ke asrama kita belajar untuk SAS di hari asrama. berikutnya. Menurut kalian apa sih bagian yang paling menyenangkan waktu debat? Sparring. Paling. Iyalah. Namanya juga debat. Apa ya paling menyenangkan ketika kita menemukan kelemahan-kelemahan lawan. Iya. Kalau aku itu. Nah itu apa yang akan aku ucapkan. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya dengerin celah gitu kayak misalnya kita lagi dengerin lawan terus itu, loh kok mereka kayak gini? Aku paling seneng tuh ketika menemukan ada argumen yang kontroversial dari mereka. Kontradiktif. Oh iya, kontradiktif, sama aja. Paling seru nih ya, gosipin lawan. Aku sama Mbak Fora nih paling seneng gosipin lawan begitu. Bong. Dia gosip begitu Mas sendiri. Rifan ngomong. Karena misal lawan ada anehnya gitu, kita langsung ngomong, Mbak ini kok gini. Iya sih, Dan sebenarnya. itu seru banget. Dan ya itu momen bondingnya juga Iya. seru. Iya. Kamu apa? Karena kan ya tadi yang paling seru dari debat itu adalah rebuttalnya. Karena kan ya namanya debat ya nggak Menyanggah. menyampaikan argumen aja. Jadi yang paling seru itu menurutku rebuttal. Jadi kalau aku kan P2, tugasku kan waktu bicara kan 7 menit 20 detik. Nah, kata coach itu kalau coach Janu ya separuhnya dari estimasi waktu itu dibuat rebuttal. Jadi ya kalau nemuin rebuttal banyak, wah enak banget. Kayak ini. dapat rezeki Kayak dapat nampok. rezeki banyak gitu. Jadi ya udah saya tinggal bilang sikat aja. Gitu. Iya itu. Ya, Rebuttal rebuttal itu itu sanggahan. kayak Poin sanggahan. Poin sanggahan itu. Buat lawan. Berarti ini sanggahan. Kemudian Mbak Farah Eh, apa ya? kalau Apa tadi? nemu Kesalahan poin lawan, iya. kesalahan lawan. Yang ini kalau gosip. Jadi kelihatan ya mana ketua Lambitura. Oh, iya, 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 Terus iya. sekretaris yang mana ya kelihatan banget. Kalau gitu dah. Nah, misalnya musuh kamu ini kok nyolot banget itu. Duh, sumpah nggak bisa sih. Aku kayak ikutan langsung sulut gitu lah Oh iya emosinya. kayak tadi ya ceritanya. Iya kayak tadi. Tapi kalau mereka masih bisa tenang. Aku yang ditenangkan maksudnya. Tapi kadang juga kalau misalnya mereka ada yang kesulut, tapi ketika itu aku nggak merasa tersulut, jadi ya gantian aja sih yang jadi air dan apinya. Cacat Kasih, logika. kasih. Nah gitu teman-teman, kalau misalnya kalian mau lanjutin perjuangan dari mereka ini orang keren ya, dengerin. Harus paksa belajar walaupun nggak ada bujusan tetap aja harus latihan. Iya. Ya kan? Iya iya. Oke. Kan ada usaha, ada doa, Sama yang satunya apa? sama tawakal. Nah, Insya Allah. yang doanya ini gimana nih? Doa ya. Apa sih namanya? Iktidal, ikhtiar. Tidak. Tidak. Sami Allah liman hamidah. Apa? Ikhtiar apa sih? Eh, Ikhtiar. Iktikaf. Apa? Ikhtikaf. Istiqomah. bukan. Apa sih? Doa lah pokoknya. Iya, pokoknya Istijabah. yang buat Allahnya itu loh. Iya berdoa intinya. Berdoa. Ya. Berdoa. Nah, ini yang buat terakhir kan nggak mungkin bisa sekeren ini tanpa ada bujusan ya. Coba aku mau minta tolong ke teman-teman sekalian satu persatu buat kasih pesan dan kesan buat bujusan sekalian. Aduh. Hobipa, Hobipa dah, apa? layum gambreng. Aduh. Oke, aku dulu. Tapi aku udah kasih secuil sih tadi sebelumnya. Oke, untuk kesan pesan kepada Bu Susan adalah nggak stop. Ini nanti editornya dibikin kayak sedih gimana ya? gitu ya. Oke, jadi kesan saya kepada Bu Susan adalah pertama adalah terima kasih banyak karena tolong guys. Terima kasih banyak karena selama perjalanan aku di dunia debat ini aku banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, knowledge dan apa ya, cara bersikap. Jadi dalam debat itu cara bersikap dan berpikirnya tuh sangat-sangat dilatih dan aku mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dari berdebat ini, terutama dari Bu Susan karena Bu Susan yang selalu menemani kita baik itu sparring, ketika lomba juga, dan Bu Susan itu adalah manusia yang sangat peduli terhadap detail-detail kecil dari kita-kita. Terus aku mau mengucapkan permintaan maaf apabila apa yang sudah aku berikan selama ini masih banyak kekurangan dan masih banyak salah, dan dari perkataan maupun perbuatannya. Ya intinya terima kasih banyak dan minta maaf. Ketua Lambitura aja. Ketua Lambitura aja. Ini Ya. dia kalah nih. Oke, jadi untuk Bu Susan, Maaf banyak banget lu ya. Bu, terima kasih banyak sudah membantu saya menemukan potensi saya yang awalnya saya ngerasa saya nggak bisa apa-apa dan nggak mampu apa-apa, tapi pada akhirnya dipertemukan dengan klub debat ini dan
ya ada hasilnya gitu lah. Terus juga saya mohon maaf atas banyak sekali hal yang saya lakukan dan menurut Bu Susan itu salah atau menjengkelkan Bu. Sama juga ya itu deh Bu, pokoknya Bu saya mohon maaf sekali Bu. Yang itu tuh Bu, yang kemarin Bu gitu. Banyak kemarin semuanya. Pilih saja nanti. Mohon maaf ya Bu, Nanti PC pokoknya aja. banyak banget salah saya sama Bu Susan. Itu. Dan ya saya terima kasih udah digalakin dan terus diingetin karena ya saya butuh itu Bu. Terima kasih. Terakhir. Oke. Terima kasih sama-sama. Alah. Jadi ya buat Bu Susan yang pertama ya terima Kamera, kasih Pak. sih. Ada kamera. Ya, terima kasih. Yang pertama terima kasih banyak kepada Bu Susan karena tanpa Bu Susan ya saya nggak bisa sampai di sini. Sebenarnya saya nggak bisa nemuin potensi saya, tapi karena ada Bu Susan termasuknya progresnya cepet banget sih. Ya, itu terima kasih aja buat Bu Susan. Terus Bu Susan itu yang paling saya salut sama Bu Susan itu selalu ngangkat saya waktu saya lagi turun, lagi down banget. Jadi lagi down banget itu saya ada Bu Susan gitu di bawah saya udah. Saya kalau down itu udah wah, aman lah ada Bu Susan. Nanti diangkat lagi. Ya diangkat lagi. Jadi saya ya juga pernah down, pernah kalah gitu. Di situ diangkat lagi ya menang Support lagi. system Ya. terbaik. Terima kasih kepada Bu Susan. We love you Bu Susan. Ya. Ya, kita juga. Ya, we love you, we love Bu Susan. Yes. Mas gitu sih dia ngomongnya kayak Very gimana gitu. much. Jangan ngantuk kalau pelajarannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast pada hari ini adalah seperti kata kakak-kakak yang ada di sini tadi, jangan pantang menyerah, terus kemudian jam terbangnya ditingkatin kalau mau jadi keren kayak kakak-kakak di sini. Kan tadi lomba pertamanya belum dapat apa-apa, lomba keduanya dapat juara 2, lomba ketiganya dapat juara 1. Nah, selanjutnya bakal jadi presiden 2045. Yang ini ya Perdana Menteri saya. Yuk Menkes. Iya, Menkes. Boleh. Oke, untuk yang terakhir kalinya aku sama Zamira ucapin kepada kalian selamat sekali lagi karena telah menyabet juara 1, 2, 3 yang sangat josjis bola. Oke. Terima kasih. Sampai di sini podcast kita. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast kita. Terus terima kasih juga kepada kakak-kakak dan teman-teman yang udah menyempatkan diri buat datang ke podcast kita pada hari ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Ucapin salam terakhir. Mas. Salam apa? Opening emang. Dan saya Opening privasi. jadi. Opening. Saya degradasi, saya presiden. Mau sih rada melipet ya.